bersama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin PSI. Selamat ya Bang, kemarin hari Minggu tanggal 20 Juli merayakan Kongres Nasional Kongres. 19-20 PSI-nya langsung Juli. nih. Betul. Yeay. Gimana Bang? Bukan cuman kongres loh. Apa Ya. aja tuh? Pada hari itu juga ditetapkan bahwa sudah terpilih ketua baru. Ketua Umum baru. Ketua umum baru yaitu ya Mas Kaisang Mas sih. Kaisang, benar. Tapi dia menang dengan angka 65% kalau nggak salah. Wow. Terus pesaingnya tuh namanya Ronald Sinaga. Ron. Satu lagi Agus ya. Ya Agus Mulyono. Agus Mulyono. Ya memang angkanya sih jauh ya, 165, 120 sekian. Tapi itu artinya memang ada perlawanan ya. Dan ketika dihadirkan data-data per daerah, ketahuan bahwa misalnya di Sumatera Utara yang menang Ronald Sinaga. Oh. Ini orang-orang Batak nih. Mantap. Kita dukung Solid. Batak gitu ya. Iya, solid. Solidaritas Batak. Akhirnya di situ menang Ronald Iya, Sinaga. Di Jawa Barat 50-50 kalau nggak salah. 50-50. Atau tipis, enggak? Mungkin tipis ya, Mungkin tapi tipis. angkanya sangat tipis lah kalau menang. Di Banten menang Ronald Sinaga. Oh jadi ya emang beberapa gitu loh yang menang maksudnya. Ada beberapa daerah ya. Ada beberapa daerah. Iya, Gitu. iya. Itu menurutku itu membanggakan karena ini kan pemilihan langsung pertama di Indonesia. Nggak ada partai lain di mana yang menerapkan sebuah sistem pemilihan di mana terbuka ya. terbuka, setiap anggota partai yang memiliki kartu anggota partai bisa ikut milih iya. satu kali ya. Iya. Dan itu semua dilakukan secara online. Benar. Itu luar biasa lah. Ini partai modern banget nih PSI. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, memang yang disoroti adalah logonya. Iya, oh Dari iya jadi Mawar. PSI juga ini ya Bang ya, mendeklar kalau logonya ini berubah. Dari mawar jadi gajah. Jadi gajah gitu. Katanya ini gajah itu melambangkan kayak dia tuh besar tapi kalem katanya. Jadi Iya, kalau betul. diserang tuh Kalau diserang- nggak nyerang balik. Iya, nggak Dia, tantruman. dia tidak pernah menyerang kalau tidak diserang. Iya, Oh. benar. Ya, benar, kecuali dia terganggu atau terancam atau apa baru dia. Padahal kan dia paling Gede. besar tuh sebagai sebuah hewan di hutan kan. Dan Iya. katanya filosofinya meskipun bukan raja hutan, tapi dia pelindung hutan. Iya. Iya. Kan biasanya orang kalau menyebut raja hutan kan singa, Singa. ya. Singa. Dia enggak, Pelindung. dia mengayomi, melindungi yang binatang-binatang lain. Jadi itu yang diharapkan menjadi bukan cuma jadi simbol tapi Pelindung juga rakyat ya. Iya, memberi inspirasi buat Oke. orang-orang PSI. Jadi gitu. Oh iya, satu lagi yang juga penting dari acara PSI itu adalah kehadiran sekaligus di situ ada Presiden ketujuh Presiden Republik ke-7 Indonesia, Republik Pak Indonesia Jokowi. Ada Pak Jokowi. benar. Dan di pidatonya dia betul-betul bilang saya akan kerja keras buat Iya, PSI. betul. Kemudian ada Pak Prabowo yang juga Benar. muji-muji PSI yang dia bilang, aduh saya ini setiap kali emang ketemu sama PSI itu hati dia tersentuh. Oke. Karena nama partai bapaknya dulu itu Partai Sosialis Indonesia. Oh, jadi sama-sama PSI. Sama-sama PSI. Sama-sama PSI. PSI lama, PSI baru. Terus dia bilang, ya sosialis mirip lah sama solidaritas. Oh Gitu. my god. Sebelumnya juga ada pidatonya Mas Kaisang yang antara lain mengumumkan itu ya. Ini baru, lambang baru, logo Lambang baru. Oke. Kemudian ada juga pidato yang penting nih dari yang namanya Jeffrey Giovanni. Pak Jeffrey ya, pendiri ya. Pendiri dan ketua Dewan Pembina PSI. Oh. Yang cerita tuh gimana kenapa Jokowi sangat berarti buat PSI. Pokoknya itu 2 hari itu saya sebagai anggota PSI kayak wow, ini partai memang nggak salah lah saya bergabung dengan PSI. Luar Ini biasa partai ya. anak muda, saya kan tua nih. Gak apa-apa kan jiwanya muda Bang. Jiwanya muda, benar-benar. Cuman saya merasa ini adalah sebuah partai yang benar nih jalannya. Saya nggak bilang bahwa partai lain salah ya. Benar. Tapi buat saya merasa kalau saya milih bergabung dengan PSI itu adalah pilihan yang tepat buat saya. Tapi kan PSI nih Bang sudah sedemikian rupa menurut aku ya, gagasan Partai Super TBK, logonya dari filosofi logonya, dan didukung Pak Jokowi, Pak Prabowo sama Mas Gibran dan lain-lain, ini tuh bagus. Ya. Cuma ternyata diserang sama netizen. Woi. Ternyata dikritisi Yang oleh nyinyir. netizen yang nyinyir, tetap aja nyinyir Iya, gitu. iya.
Misalnya ada netizen yang menyoroti logonya. Gimana tuh Sin logonya? Jadi dari ini ada akun dari @psi_undercover, dia bilang makna lambang PSI undercover. Undercover spesifik. Cuma nyinyir gitu kan. Nah, dia bilang gini, makna lambang gajah tuh artinya nggak ada ijazah katanya. Gajah sama dengan nggak ada ijazah. Artinya nggak ada ijazah. Terus kan kayak ada kepala orange. Kepalanya warnanya orange, kepala gajahnya ya, menurut orange, dia. Orange gitu kan. Sebetulnya sih merah. Sebenarnya merah. Jangan mungkin kenapa. kena cahaya lampu di rumahnya dia mungkin. Kan, dia ngeliatnya orange. bias gitu jadi Dia orange. tokennya soalnya kurang. Okay, jadi nice. kok orange gitu. Ya, jadi katanya artinya elitnya bakalan pakai rompi orange. Mas itu merah. Mas. Itu merah. Mohon maaf. Terus Ya, juga katanya agak kan bodoh. sekujur tubuh si gajahnya kan hitam, artinya ya selamat datang kegelapan gitu. Oh mau. Itu sih undercover. Si Saya belum bayar token undercover. kali. Atau Enggak, buat saya tuh orang-orang kayak begitu ya memang saking dia nggak punya sesuatu yang harus diungkapkan secara substantif ya. Maksud saya substantif tuh begini. Taruhlah Anda mengkritik PSI sekarang itu misalnya terlalu elitis, katanya rakyat, katanya anak muda. Iya. Tapi sekarang yang muncul orang-orang tua, misalnya gitu. Oke. Itu sangat saya bisa pahami dan itu mungkin perlu didiskusikan secara benar-benar. rasional ya. Kenapa jadi sekarang orang-orang tua yang muncul ya? Apakah ini artinya PSI meninggalkan kegenziannya kegenzian dia di masa lalu, kemilenialan dia di masa lalu? Itu kan lebih serius. Benar. Diskusinya juga lebih enak, pakai otak gitu loh. Oke. Kalau ini kan nggak pakai otak banget. dan kayak apa ya, bisa dibilang receh. Dia Receh? mempermasalahkan warna kayak bener-bener. Coba mulai dari satu dulu, bahwa gajah tuh Nggak ada ijazah. nggak ada ijazah. Come on, Itu ini banyak banget tuh Bang yang benar-benar animasi gajah, depannya rakyat, terus belakangnya nggak ada ijazah. Itu banyak Gini, banget. nggak ada ijazah tuh mengingatkan pada isu siapa sih yang lagi rame Pak tentang Jokowi. Pak Jokowi kan? Iya. Pertama-tama ternyata ijazahnya ada kan? Ada. Sekarang udah hampir pasti lah. Kalau buat saya sih pasti sebenarnya ya, ijazahnya ada ya. Dan orang-orang yang menuduh Pak Jokowi nggak punya ijazah justru yang akan berhadapan dengan hukum kan? Ya. Itu pertama. Kedua, Pak Jokowi itu sampai hari ini itu bukan PSI loh. Benar, iya kan iya. cuman diundang ngasih speech nih, Ngasih silakan speech. Pak gitu. Bahwa dia bapaknya Kaisang adalah iya benar, memang dia bapaknya Kaisang kan. Ya masa nggak ngaku bukan anak saya ini kan nggak mungkin. Emang sih ada di pidatonya, saya akan bekerja keras untuk PSI, saya akan mendukung. Cuma kan bukan anggota ya Bang? Bukan anggota sampai sekarang ya. Sampai sekarang dia bukan anggota. Bukan anggota, dan kata apa ya, diksi mendukung tuh bukan berarti dia terlibat langsung atau apa ya. Betul, dia support. tidak menjadi ketua, tidak menjadi tidak ada di Dewan Pengurus Pusat. Nggak ada kaitannya gitu. PSI kan nggak ada ya. Jadi gimana ceritanya ada gajah adalah simbol barunya PSI ya. Kenapa tiba-tiba gajah itu nggak ada ijazah? Itu udah sakit hati bener dia itu. Itu udah mengarang bebas artinya. Siapapun Anda itu PSI undercover, kamu tuh embarrassing loh, memalukan loh. Saya yang orang PSI sama sekali nggak tersinggung dengan itu. Dan saya justru menganggap ini orang tolol banget ya. Ya mungkin lebih kayak buat diri sendiri kali, buat diri sendiri. Dia sama teman-temannya. Terus kedua yang kamu bilang kan, udah warnanya salah lagi, bukan oranye itu bro. Itu merah ya. Itu merah. Tolong coba lampunya di Cuman kali itu karena pencahayaan di HP-nya di HP-mu itu udah soak, kurang baterai dan segala macam, maka begitu jadinya. Itu merah sama hitam ya. Ini jawaban kita juga receh banget karena kritiknya juga receh banget kan. Benar. Enggak kayak tadi Bang Ade bilang yang kok PSI sekarang kebanyakan orang-orang tua ya. Beda. Misalnya kan, kok yang muncul kok Jokowi, kok Prabowo misalnya. Emang Prabowo sebagai presiden sekarang berada di belakang PSI itu, misalnya kan. Itu ini banget. Itu buat teman-teman yang rasional kayak kalian ini nih. Kalian ternak Mulyono kan? Yang pasti kita bukan ternak hoax. Nah, kayak gitu-gitu kan? Itu kan rasional jawabannya ya. benar. Dan orang-orang yang menghina para pendukung Jokowi sebagai ternak Mulyono menurutku sama levelnya sama si orang yang bilang gak ada ijazah ini. Receh. Iya. So trivial tuh remeh temeh. Lu nggak bisa ngeritik PSI secara substantif,
Ini dalam pandangan saya nih. Kemudian kamu ngangkat isu tentang yang tadi yang ada hubungannya. Ini sama aja dengan begini. Taruhlah saya kritis terhadap PDIP, ya. Taruhlah ya. Kemudian yang saya angkat dasar mak banteng, mak nggak tahu diri. Lah, apa hubungannya? Iya. Kan receh. Ngeledek, apalah Golkar, pohon beringin. Kenapa nggak pohon cemara? Kenapa nggak pohon cemara? Bla bla bla. Sama recehnya. Menurutku sebagai seorang PSI nih, kalau kritiknya semacam itu receh banget, dan menurut saya it represents, itu mewakili sebuah kondisi psikologis yang serba marah, takut, ya nggak? Itu tuh bener. Ini kalau dibaratin barisan sakit hati kayak gitu-gitu. Nah sekarang pertanyaannya nih kepada kalian, buat teman-teman, mereka ini bukan orang PSI ya? Enggak. Dan mereka, saya nggak tahu apakah milih PSI atau enggak, saya nggak peduli, bukan itu poinnya, ya. Tapi mereka bukan orang PSI. Tapi saya mau tanya nih, ya, misalnya pada kalian, kalian kan Gen Z ya? Iya betul. Kalau tadi Cindy bilang itu karena apa, marah, apa tadi? Barisan sakit hati. Barisan sakit hati ke PSI, kenapa? Aku sih ngelihatnya ke Pak Jokowinya, ya. Bukan ke PSI, nggak tahu juga sih. Iya ya, ini pendapatmu aja. Menurut aku mereka ya sakit hati aja, orang-orang yang emang kalah pas Pilpres kemarin masih terus-terusan nyerang. Marahnya ke Jokowi. Iya, ke Pak Jokowi. Karena menurut aku aneh aja gitu. Kan ini PSI lagi kongres. Terus tiba-tiba yang diserang gak ada ijazah. Oh, partainya Pak Jokowi. Even ada Bang yang ngebandingin. Jadi kan logonya PSI ini kan sekarang gajah. Dibandingin sama logonya PDIP yang banteng. Terus kayak, maksud lo apa? Lo mau lebih gede dari PDIP? Mimpi, kayak gitu. Kayak cuma logo lo. Maksudnya kayak... Kamu apa? Menurutmu? Sama karena Pak Jokowi kan kayak hubungannya udah bagus gitu nggak sih sama Pak Prabowo, terus jadi kayak orang-orang yang sakit hati nih yang ngelihat wah Pak Jokowi sama Pak Prabowo ada apa-apa nih kok akur gitu, jadi kayak semacam. Tapi ini kan yang dibilang Egra ya, ini adalah sebuah kongres PSI. Kongres PSI. Orang nggak ngeliat sampai situ Bang. Nggak ngeliat PSI-nya. Nggak ngeliat PSI. Gimana sih kongres PSI? Bang yang PSI memilih ketua umum baru melalui e-voting. Benar. PSI membuat simbol baru, gambarnya gajah. Kenapa lu marah sama Jokowi? Bang, namanya pembenci tuh pasti kayak dia tuh ngelihat ada Jokowi nih, padahal Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain, bakal dicecer terus, nggak ngelihat ini ada kongres PSI, ketuanya ini ada 3 kandidat, mereka nggak sampai situ. Nggak ngelihat itu ya, tuh kan yang kepilih Kaisang lagi. Maaf ya, kasarnya otaknya nggak nyampe situ. Nggak sampai. Jadi ngeliat ada Pak Jokowi terus tiba-tiba yang kayak gimana nih dia ngapain nih, dia cari-cari kesalahannya gitu. Pasti kayak orang tuh kalau udah benci gimana caranya dicari, dicuci sampai dalam, pasti kayak gue bakal. Sebetulnya ada banyak hal. Misalnya kalau mereka mau ngeritik Jokowi itu gini, katanya Jokowi sesudah pemilihan presiden 2024 akan mengundurkan diri kan. Bang, ujung-ujungnya karena nggak nyampe sampai situ. Akan menjadi rakyat biasa di Solo. Nggak, poin saya itu boleh diangkat justru. Iya. Ada. Kan sangat make sense, sangat benar, dan juga ngejawab. Kita bisa ngejawab dengan berbagai cara juga. Artinya kita juga nggak boleh marah, atau saya nggak boleh marah nih sebagai orang PSI. It's okay, ya ngeritik itu semua. Persoalannya adalah yang dikritik bukan yang itunya. Gambar gajah tiba-tiba menjadi nggak punya ijazah. Iya. Ada yang bilang juga, oh ini logo gajah nyindir UGM ya, kan Gajah Mada. Enggak, maksudnya gini, kalau misalnya yang diomongin, oke, ada Bang yang memang aspirasinya yang kayak Partai Super TBK, maksudnya apa nih? Kayak ini, kayak perusahaan. Maksudnya itu masih bisa dijawab gitu. Tapi ini kayak cocok logi soal gajah. Terus kepala gajah adalah oranye, jadi pakai baju Shopee, pakai baju oranye, kayak yang dipermasalahin logonya nih. Tapi aku nggak tahu ya, kalau menurut pemikiran aku rasa memang kita nih kebanyakan atau banyak SDM rendah yang memang basicnya dia tuh mengkritik tapi nggak sampai ke arah sana, paham nggak? Maksudnya bener-bener dia tuh gimana caranya, dia emang benci, tapi ketika disampaikan dalam bentuk kritik dia nggak bisa sampai sana dalam tahap menganalisis apa nih kritik gue. Aku rasa ini persoalan dengan di Indonesia adalah orang-orang politiknya
nggak ngajarin, ya. Jadi harusnya kan diajarin nih, kalau saya jadi salah seorang petinggi partai gitu kan, saya anti nih sama Jokowi, saya akan bilang jangan gitu ngomongnya, jangan itu yang dipersoalkan, ya itu sebaiknya tidak dilakukan. Ini sama aja dengan saya pernah ngeritik Majelis Ulama Indonesia, ya, ketika misalnya orang-orang Islam itu menyerang taruhlah umat beragama lain gitu ya, kan umat Islam tuh siapa yang mereka jadikan panutan? Ulama kan? Maka ulama harus bilang, jangan nyerang umat Kristen, nggak boleh itu, ya kan? Nah sekarang gini, ini para pembenci Jokowi, para pembenci PSI, nyerangnya setolol itu kan? Iya nggak? Sekarang siapa yang harus ngomong ke dia? Kalian jangan setolol itu, malu kita, kan nggak mungkin saya dong. Ya, kayak kalian ini kan, kalau kalian netral. Ya. Kalau saya kan udah berpihak sama PSI, kalau saya ngomong, saya akan bilang kalian tuh jangan begitu, karena kalian harus mengkritik yang lebih substantif. Tapi kan orang kan bilang, itu kan Ade Armando orang PSI kan. Kalau kalian juga masih bisa lah didengar, tapi orang akan bilang, tapi kan Cindy sama Egra kerjain di tempat yang sama dengan Ade Armando, oke? Jadi masih ada bias lah ya. Nah sekarang jadi siapa yang harus ngomong sama mereka? Yang kamu kritik tadi tuh, ini orang Indonesia nih, cara berpolitiknya kok nggak nyampe ya? Siapa yang harus bikin nyampe? Menurut saya partai lawan, partai yang membenci PSI, partai yang membenci Jokowi dong. Berarti kalau misalnya gitu diasumsikan orang-orang yang pembenci ini bayaran dong? Kalau nggak harus bayaran partai. Kan? Nggak harus bayaran, Cin. Tapi mereka udah kebiasaan ngelihat para pimpinan partainya itu nyerangnya juga sama maaf ya, sama bodohnya. Nah saya kasih contoh nih ya. Kan ada juru bicara PSI namanya Guntur Romli. PDIP bang. Iya, juru bicara PDIP. Kaget. Maaf ya penonton, suka slip. Ada yang namanya Guntur Romli, ya. Guntur Romli itu komentarnya apa coba soal PSI ini? Partai keluarga. Itu satu, ya. Itu satu ya. Tapi yang kedua adalah bahwa Allah itu pemilihan ketuanya itu pura-pura. Oh my god, udah disetting. Iya, makanya Gajahnya dia bilang itu kayak sepak bola gajah. Maksudnya? Sepak bola gajah tuh adalah istilah yang dikenakan kepada pertandingan-pertandingan sepak bola yang diatur skornya. Ini apa sih istilahnya kalau di bola yang udah diatur skornya? Ya itu di Indonesia tuh namanya sepak bola gajah. Jadi pura-pura sepak bola padahal bukan sepak bola. Nah, dia juga bilang gitu. Allah itu pemilihan ketua umumnya PSI itu sepak bola gajah aja. Buat saya kan come on Guntur tuh mantan PSI, makanya tadi saya slip of the tongue-nya itu. Is there something? Ya kan, jadi karena dia benci, jadi bukannya dia menghargai adanya sebuah pemilihan langsung melalui online gitu ya. Dia enggak, dia malah bilang bahwa bukannya itunya yang dia komentarin tuh, pemilihan melalui online yang dia komentarin, dia malah komentar soal ini sudah diatur tuh. Bahkan bang, si Pak Jokowi dikatain, kan Pak Jokowi waktu pidato bilang gini, PSI itu bukan partai keluarga ya, tidak dikuasai elit kekuasaan atau siapapun. Terus katanya gini, si Jokowi nggak punya malu ya? Kan dia ngomong kayak gitu di depan anaknya yang ketum PSI. Iya. Terus, ya benar, benar kan gini. Yang milih Kaisang jadi ketua umum PSI siapa? Para ini anggota PSI. Para anggota. Jadi yang memilih dia bukan bapaknya. Nah, menurut aku, Mas Guntur mikirnya, udah dimobilisasi nih suaranya gitu. Kalau mau bicara partai keluarga yang sesungguhnya, itu namanya PDIP. Kan ketuanya namanya Megawati. Yang udah berada di kepemimpinan PDIP dari tahun 99 loh. Nggak pernah lama ganti. Ya, 26. Terus 25. Yang sebetulnya yang jadi calon presiden dari PDIP semula adalah bukan Pak Jokowi, bukan juga Ganjar, tapi siapa? Putrinya, Bu Puan. Ya, anaknya kan. Oke. Di DPR juga dia pernah atau masih ya menjadi ketua DPR dari fraksi PDIP. Itu adalah yang rame, maaf bang aku potong, yang rame tuh yang kadernya bukan kader PDIP yang waktu pemilihan anggota DPR itu
yang diganti ya sama ponakannya atau siapa gitu. Keponakannya Bu Mega namanya Romi Soekarno, ponakan. Kan kalau mau dia itu sebetulnya dia kalah, tapi karena dia adalah keponakan Megawati, dia dinaikin. Jadi sebenarnya gini kan, kalau ini levelannya kayak ketua partai dan memang udah ditegaskan nggak ada namanya partai keluarga atau apa. Ini yang udah jelas. Yang jelas-jelas partai keluarga kan ya situ gitu loh. Ya. Nggak, tapi kembali ke tadi kan pertanyaannya adalah tetap kenapa ya mereka menjadi sedemikian, apa sih istilahnya itu, kayak ngawur gitu. Ngawur. Jadinya yang dikritik isu-isu yang recehnya, maksudnya yang harusnya bisa ya dikritik partai super TBK-nya, gagasannya, malah yang dikritik logonya. Gitu. Apa sih, aku inget deh kayak ada pepatah atau apa, dia mencari kebusukan orang lain di saat dirinya sendiri kayak ya penuh kebusukan or something gitu. Itu bukan dari Alkitab. Enggak sih. Ini aku jadi inget ini loh Bang, kan kalau yang peristiwa, kalau yang sekarang kan Kongres PSI, ini Kongresnya PSI, gagasannya PSI, karena ada Pak Jokowi yang mensupport, yang diserang Pak Jokowi. Aku jadi inget sama Mas Gibran yang dia bikin monolog hilirisasi, itu bener-bener netizen berbondong-bondong komentar nge-hate Mas Gibrannya, bukan gagasan hilirisasinya. Itu aku jadi inget yang kayak, wah gila netizen Indo nih sebagian sebagian. Emang. Tapi kita harus mengajarkan kalian juga jangan ya. Saya nggak mau ya melihat atau berharap tidak lah. Kan kalau kalian mau begitu juga urusan kalian ya. Cuman saya berharap karena kalian anak-anak pintarku nih ya. Jangan dong gitu ya. Kamu boleh aja benci sama seseorang, benci sebuah partai, benci sebuah gagasan. Tapi kamu tetap harus objektif dong ya. Ngeritiknya yang tadi saya katakan yang substantif dong, yang benar. Ya misalnya saja kita mengkritik PDIP karena apa, Golkar karena apa, dan kita konsentrasi di kritik-kritik itu. Kalau caranya seperti ini, sama sekali nggak ada yang terbantu nih dengan cara ini, tidak ada yang dapat diperbaiki. Yang adalah kebencian demi kebencian demi kebencian demi kebencian. Ya, karena mengangkat ini sebagai sebuah yang tadi itu gajah adalah nggak punya ijazah. Itu tololnya luar biasa menurut saya sih ya. Dan tapi rame nggak itu di medsos? Kalau kata teman kita Ibu Nui di X rame, tapi di TikTok juga lumayan sih. Tapi mereka biasanya pakai kayak bikin animasi-animasi pakai AI gitu. 50-50 itu juga 50-50. Bang. Ada yang dukung, ada yang masih kayak apaan sih barisan sakit hati kayak gitu. Iya, ya terpaksa kita mengatakan mereka sebagai orang-orang yang tidak objektif menilai, mereka adalah kalangan sakit hati. Mereka adalah orang-orang yang nggak suka sama perubahan. Padahal bukan karena seorang PSI ya. Bukan karena saya seorang PSI, tapi saya harus katakan apa yang dilakukan PSI. Begini, Anda boleh saja bukan pendukung PSI, Anda mungkin saja adalah orang yang golput bahkan. Barangkali Anda adalah orang yang tidak memilih di Indonesia, itu hak Anda ya. Tapi gini, coba lihat apa yang dilakukan PSI. Menurut saya, ini bukan gagasan saya ya. Iya. Gagasan pertama adalah menjadikan PSI sebagai partai terbuka pertama di Indonesia. Ini menurut saya terlepas dari Anda itu datang dari mana, dari partai mana, Anda pendukung mau Ganjar kayak, mau Anies kayak, mau anak Abah kayak ya, atau mendukung Jokowi atau tidak memilih siapapun, itu kan adalah sebuah langkah yang luar biasa menurut saya di Indonesia. Itu lagi ingat ya, ini bukan gagasan saya. Ini gagasan datangnya dari Pak Jokowi yang bilang harusnya waktu itu dia belum bicara tentang PSI. Itu kan beberapa bulan yang lalu ya. Dia bilang seharusnya ada partai terbuka, super terbuka. Di mana anggota memilih langsung siapa yang jadi ketua. Oke? Ini kan luar biasa karena di Indonesia kalian tahu nggak memilih ketua umum tuh sebuah partai gimana caranya? Perwakilan dari bawah misalnya kabupaten atau kota, bahkan mungkin lebih bawah dari itu misalnya DP apa ya? Bukan DPC ya? DPC paling bawah. DPC terus nanti dikumpulin suara. Tapi itu bukan per orang, bener-bener yang kayak suara perwakilan aja. Terus nanti naik ke tingkat provinsi, ya kan, provinsi nanti dapat suara baru ke pusat gitu. Sini ini masih terlalu indah melihat Indonesia. Seringkali selalu berpositif. Ya itu memang logik formalinya begitu. Secara formal
itu seperti itu, dari bawah ke atas. Seringkali yang terjadi sama sekali nggak begitu. Yang terjadi adalah sebuah partai itu sudah memilih nih, misalnya kayak tadi kan, ada 3 calon nih. Satu adalah siapa namanya? Mas Kaisang, Ron, Agus. Ya. Taruhlah ini 3 anak muda yang kepengen dijadikan ketua umum. Siapa yang memilih? Siapa yang menentukan mereka lah yang pantas menjadi calon ketua umum? Elit partai. Ya, cuman kemudian supaya ini kelihatan demokratis, dimulai dari bawah, diminta agar DPC yang tadi kamu bilang mengajukan nama-nama ini. Tapi ujung-ujungnya keputusan itu diambil di misalnya Kongres di Jakarta. Yang boleh memilih hanya mereka yang datang ke Jakarta. Jadi dari berbagai DPW, wilayah-wilayah datang tuh, ya. Nah, sebetulnya acara itu pun lazim syarat dengan money politics. Jadi saya minta kamu Jawa Barat, kamu dukung si Agus ya. Kamu adalah Sumatera Barat, kamu dukung siapa? Herlambang. Ronald Sinaga, bla bla bla, ya. Jadi rakyat tuh sama sekali, anggota tuh sama sekali nggak terlibat. Itu diambilnya sebenarnya di atas, oke? Nah, datanglah ini kuculuk-kuculuk si PSI yang bilang bahwa setiap anggota ya, selama Anda punya kartu, Anda mendaftar, diverifikasi oleh panitia di pusat di Jakarta, dan dibilang, betulkah Anda bernama Egra? Apa kata password Anda? Apa gitu loh. Kalau Anda sudah bisa menjawab, Anda boleh milih. Ya, siapapun. Yang jumlahnya kalau nggak salah sekitar 150.000 lah. Orang yang ikut memilih itu. Jadi langsung, betul-betul terbuka langsung. Buat saya, terlepas dari siapapun Anda, itu perlu dipuji lah. Iya. Benar-benar. Gagasan yang luar biasa. Yang luar biasa. Dan ternyata mereka memilih seperti sudah bisa diduga sebelumnya, ya suara Kaisang pasti lebih besar dari yang lainnya. Wong dia itu anak Jokowi. Nggak bisa disalahkan dong bahwa dia itu anak Jokowi. Iya, emang anaknya, mau gimana dong? Emang Jokowi bagi-bagi duit ke para anggota untuk kan memilih. Kan money politics itu juga e-vote nggak sih? Dan bahkan memang ada beberapa provinsi yang juga si kandidat lain lebih gede dari Mas Kaisang, itu kan ngebuktiin ya Sumatera Utara, terus Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat 50-50, Banten menang. Ronald Sinaga itu. Jadi Anda masa masih nyinyir sama ini? Dimobilisasi juga gimana caranya, susah. Gimana caranya? Selalu ada kemungkinan sih, selalu ada gitu. Misalnya ada calon yang bagi-bagi duit ke 150.000 orang. Kaya banget ya. Ya kaya banget. Kaya banget nih ya. Saking pengennya jadi ketua PSI. Bener. Yang suara cuma nggak sampai 3%. Ya kan di pileg kemarin kan cuma 2,9 kalau nggak salah. Jadi poin saya adalah, bayangkan kalau setiap partai nanti akan mengikuti jalan serupa. PDIP ini mau kongres nih, ntar lagi. Mereka akan memilih ketua. Masih Bu Mega nggak? Kalau misalnya one man one vote sih belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, yang dimana yang pemilihnya adalah para pimpinan dewan DPW. Oh iya. Hampir pasti akan kembali Bu Mega, ya. Dan nggak apa-apa juga kalau itu adalah pilihan PDIP. Saya nggak ngeritik ya. Boleh dong kalau sampai matinya, sampai akhir hayatnya nanti Bu Mega terus menjadi ketua umum PDIP, ya. Tapi caranya kan beda banget antara apa yang dilakukan oleh PSI dengan apa yang dilakukan oleh PDIP. Mana yang lebih bagus? Menurut saya lebih bagus yang PSI, karena saya percaya sama demokrasi. Nah, kalian itu yang nyinyir, maki-maki, menyerang terus itu, come on. Dan lucunya nyinyirnya tuh dari logo gitu, lucunya. Persis, dari logo. Yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan substansi. Buat saya sih memang, I don't know, kenapa kalian begitu, wahai milenial? Z. Ini milenial dan Z ya. Gitu. Ya, mungkin kedepannya netizen tolong jangan ya memang banyak sih Bang netizen. Aku akuin netizen yang Gen Z ini
sering cocok logi. Emang kita tuh orangnya cocok logi banget. Aku juga kalau di X kayak apakah ini menjadi ini, apakah ini menjadi ini, kayak berpikir gitu. Tapi ya tolonglah, ini harusnya yang dikritisi adalah gagasan PSI-nya, bukan logonya. Kalau misalnya logonya yang dikritik, aku jadi kayak khawatir sama desainernya, gimana tuh Bang desainer? Kena mental nggak kalau logonya dikritik gitu. Tapi memang saya sih dengar idenya gajah itu datangnya dari Pak Jokowi. Dan kemudian ternyata Jokowi itu ini sekali, jadi dia paham sekali filosofi Jawa. Benar sih. Jadi dia lah yang mengungkapkan itu tadi tuh, dia tuh gajah itu besar tapi dia mengayomi. Ini jangan disalahartiin lagi ya, Pak Jokowi ini ngasih ide doang. Dia nggak maksa, nggak, karena saya anggota PSI. Saya nggak pernah dengar bahwa dia itu intervensi untuk maksa ini itu. Harus gajah, enggak kasih gitu. Kasih ide nih ada gajah, kalau mau pakai silahkan, kalau mau pakai yang lain misalnya musang apa nggak apa-apa. Kalau nggak salah sih ada beberapa kemarin itu, tapi memang setelah dipikir-pikir saya setuju bahwa memang ide gajah itu jadi keren, karena saya tidak membayangkan gajah tuh gini. Kamu sebelum ini kamu pernah nangkep nggak gajah itu nggak pernah nyerang? Enggak kan? Dia akan menyerang kalau diserang. Kalau ya. Aku ada pengalaman buruk sama gajah, jadi aku diam aja ya. Apa? Aku disembur gajah dulu. Disembur ya. Dia sebelah sama kamu. Nggak, katanya sih gara-gara gerah, makanya dia ini nyembur comberan, tapi aku kena. Cuma saya mau bilang gini. Itu gajah yang kamu lihat kan ini kebun binatang. Iya, benar. Ya. Kalau gajah liar sebetulnya itu mereka tidak hidup dalam habitat ya istilahnya. Habitat yang normal. Jadi gabut aja udah. Jadi ada tuh perasaan sebel dilihatin. Jahil emang manusia ini ngapain lagi sih? Ngeliatin gue gitu kan. Ngeliatin gajah kagum. Mending kagum, malah ngeledek segala macam. Misalnya. Tapi kita bicara di ininya ya, di habitat aslinya lah ya. Dia itu memang bukan dikenal sebagai yang memangsa binatang lain. Kan kita kalau binatang-binatang lain kan kita tahu misalnya kayak singa atau apa, kan menyerang dia. Kalau gajah tuh enggak. Dia malah mengayomi, melindungi, menjaga. Itu katanya, filosofinya begitu. Makanya dia disebut bijaksana, dia setia dan seterusnya. Itulah yang dipilih. Ya, kenapa jadi gagal nggak punya nggak ada ijazah. Ya. Jadi kalau buat saya sih, ini adalah sebuah era di mana orang perlu meninjau ulang politik di Indonesia. Tinggalin deh yang lama-lama itu ya. Kita udah capek kok berantem terus untuk hal-hal yang bukan substansial. Kalau mau berantem yang pintar, yang rasional. Makanya di video saya di LA nih, kan saya selalu bilang apa? Ayo gunakan akal sehat. Ayo gunakan akal sehat. Karena ini semua adalah akibat dari ketiadaan akal sehat. Betul. Dan saya nggak apa-apa kok PSI kalah, PSI nggak lolos. Saya tuh sebenarnya angkanya cukup tinggi untuk bisa lolos. Ya. Tapi kalah karena PSI-nya nggak lolos. Bener. Marah nggak saya PSI nggak lolos? Enggak. It's normal. Harus dalam setiap pertandingan ada yang menang, ada yang kalah. Benar. Nah, kita berharap aja ke depan kayak tadi kan ada perubahan politik. Politik tidak lagi hanya dikuasai oleh kaum elit, bukan hanya dikuasai oleh orang kaya. Maksudnya orang kaya itu gini. Kalau pakai pemilihan langsung itu, baik orang kaya maupun orang miskin, selama dia punya gadget lah ya, dia bisa milih. Bener. Sama aja semuanya, sama rata. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye.